Teman bawah air. Di dalam laut biru yang dalam, ada dunia yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang menakjubkan. Ada ikan badut yang ceria bernama Nomu, kuda laut yang anggun bernama Star, dan kura-kura laut yang ramah bernama Toby. Pada suatu hari yang cerah, Nomu, Star, dan Toby berenang bersama di dekat terumbu karang. Mereka menjelajahi dunia bawah laut yang penuh warna, mengagumi keindahan di sekitar mereka. Saat mereka berenang lebih dalam ke laut, mereka bertemu dengan teman-teman baru seperti Sandy si kepiting petualang, Pearl si ubur-ubur yang berkilauan, dan Finn si lumba-lumba yang pintar. Bersama-sama, mereka bermain petak umpet di antara rumput laut yang bergoyang, menari bersama arus yang lembut, dan mengejar gelembung-gelembung yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pada suatu malam yang damai, saat cahaya bulan berkilauan di permukaan air, mereka berkumpul di sekitar gua bawah laut yang bercahaya. Mereka berbagi cerita dan tawa, merasa bersyukur atas rumah bawah laut dan persahabatan mereka. Dengan ikatan baru mereka belajar bahwa bahkan di lautan yang luas, mereka tidak pernah sendirian. Mereka selalu dapat mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan dukungan dan kesenangan. Maka, di dasar laut yang ajaib, Nomu, Star, Toby, dan teman-teman bawah laut mereka menunjukkan bahwa kebaikan dan kebersamaan membuat kehidupan di laut menjadi lebih indah. Phoenix yang hilang. Pada suatu ketika, di sebuah hutan ajaib, hiduplah seekor burung phoenix yang cantik. Burung phoenix memiliki bulu berwarna merah dan oranye cerah yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Suatu hari saat terbang melintasi hutan, burung phoenix tersesat. Ia terbang berputar-putar, mencoba mencari jalan pulang, tapi pepohonan tinggi dan jalan berkelok-kelok semuanya tampak sama. Burung phoenix kecil merasa takut dan sendirian. Ia berteriak minta tolong, tapi sepertinya tidak ada yang mendengar. Tepat ketika burung phoenix mengira ia tidak akan pernah menemukan jalan kembali, ia melihat seekor tupai yang ramah. Tupai menunjukkan kepada burung phoenix jalan keluar dari hutan. Bersyukur atas bantuan tupai, burung phoenix melebarkan sayapnya dan terbang kembali ke rumah, merasa bahagia dan aman sekali lagi. Jadi, di hutan ajaib, burung phoenix belajar bahwa bahkan di saat-saat sulit, ada teman yang akan membantu Anda menemukan jalan. Naga yang rendah hati. Di negeri ajaib, hiduplah seekor bayi naga biru yang cantik. Naga itu memiliki sisik yang mengkilat dan mata yang berkilauan seperti langit. Naga itu bangga akan kecantikan dan kekuatannya. Dia terbang mengelilingi daratan, membual tentang betapa istimewanya dia dan betapa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kehebatannya. Namun ketika naga itu terbang semakin tinggi, dia tersesat. Dia terjebak dalam awan badai, tidak dapat menemukan jalan keluar. Merasa takut dan sendirian, naga itu berteriak minta tolong. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi berbisik padanya, membimbingnya ke tempat yang aman. Naga itu menyadari kesombongannya telah menyesatkannya. Dia berterima kasih kepada angin sepoi-sepoi karena telah membantunya dan berjanji untuk lebih rendah hati mulai saat itu. Maka, bayi naga biru yang cantik mengetahui bahwa kekuatan sejati berasal dari kebaikan dan kerendahan hati.
burung kecil yang berani. Suatu ketika, di sebuah peternakan, ada seekor burung kecil. Bulu-bulunya berantakan dan ia merasa sedih karena terlihat berbeda dari burung-burung lainnya. Setiap hari, burung kecil ini menyaksikan burung-burung lain bermain dan bersenang-senang. Dia berharap bisa bergabung dengan mereka, tetapi dia merasa terlalu malu dan tidak percaya diri. Pada suatu hari yang cerah, putri petani datang ke peternakan. Ia melihat burung kecil itu duduk sendirian dan tampak sedih. Gadis itu tersenyum ramah dan berkata, Kamu mungkin terlihat berbeda, tetapi kamu istimewa dengan caramu sendiri. Burung kecil itu merasakan secercah harapan. Dia memutuskan untuk mencoba bergabung dengan burung-burung lain dalam permainan mereka. Awalnya, burung-burung lain menertawakan dan menggodanya. Tetapi burung kecil itu tidak menyerah. Dia terus mencoba dan segera menemukan kepercayaan dirinya. Setiap hari berlalu, burung kecil itu tumbuh semakin kuat dan bahagia. Dia menyadari bahwa tidak penting seperti apa penampilannya di luar. Yang paling penting adalah keberanian dan kebaikan yang ia miliki di dalam dirinya. Maka, burung kecil yang dulunya sedih ini kemudian dikenal sebagai burung kecil yang pemberani, yang menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri seperti dirinya. Liang dan bukunya. Di sebuah desa yang tenang di Cina, ada seorang anak laki-laki bernama Liang. Dia memelihara domba dan suka membaca buku. Sementara anak-anak lain bermain, Liang tetap bersama domba-dombanya dan membaca buku. Dia menyukai cerita tentang orang-orang pemberani dan negeri-negeri yang jauh. Bahkan ketika anak-anak lain menertawakannya, Liang tetap membaca. Ia berpikir bahwa buku membantunya belajar tentang banyak hal. Ketika Liang beristirahat, dia membacakan cerita untuk domba-dombanya. Mereka mendengarkan dan menyukai cerita-ceritanya. Setiap hari, Liang lebih suka membaca. Dia bermimpi untuk pergi ke tempat-tempat baru dan berpetualang. Jadi, di desa yang damai itu, Liang membaca buku dan belajar banyak hal. Dia tahu bahwa buku penuh dengan kesenangan dan ide-ide baru. Teman-teman hutan yang ramah. Di sebuah hutan ajaib, terdapat berbagai macam hewan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada seekor rusa yang baik hati bernama Daisy, seekor tupai yang lucu bernama Sammy, dan seekor burung hantu yang bijaksana bernama Oliver. Pada suatu hari yang cerah, Daisy, Sammy, dan Oliver bertemu di tepi sungai yang berkilauan. Mereka memutuskan untuk menjelajahi hutan bersama. Saat mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan, mereka bertemu dengan teman-teman baru seperti Sparky, si rubah yang ramah, Rosie, si kelinci pemberani, dan Max, si rakun yang ingin tahu. Bersama-sama, mereka bermain game, berbagi cerita, dan saling membantu. Daisy menunjukkan buah beri yang paling lezat kepada mereka. Sammy berlari di antara pepohonan, dan Oliver berbagi kebijaksanaannya. Suatu malam, saat matahari terbenam di balik pepohonan, mereka berkumpul di sekitar api unggun yang nyaman. Mereka tertawa dan berbincang hingga bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Dengan persahabatan baru mereka belajar bahwa tidak peduli betapa berbedanya mereka selalu ada untuk satu sama lain. Suatu malam, saat matahari terbenam di balik pepohonan, mereka berkumpul di sekitar api unggun yang nyaman. Mereka tertawa dan berbincang hingga bintang-bintang berkelap-kelip di langit.